pemijatan refleksi pada gangguan tenggorokan yang mengganjal karena asam lambung. Nah, itu dinamakan GERD atau gastroesophageal reflux disease ya, dimana sakit asam lambung itu naik ke tenggorokan seperti heartburn atau dada panas. Nah, bisa sesak nafas, bisa tenggorokan, nah itu seri, panas, batuk ya, lalu bibir pecah-pecah sariawan, itu juga pengaruh dari asam lambung ya, hebatnya asam lambung seperti itu. Nah, untuk pemijatan refleksi ini redakan dulu pada titik refleksi pada serabut saraf lambung, di mana serabut saraf lambung di sini. Serabut saraf lambung itu yaitu untuk melayani semua organ dalam perut ya. Jadi kalian harus terapi pijat refleksi ini pada serabut saraf lambung di tapak kaki, di antara jari jempol dan jari telunjuk kaki ini, di sini pas. Jadi titik refleksi ini kalau ditekan terasa sakit, tertusuk duri ya, tertusuk duri atau tercabik-cabik seperti silet itu ya. Nah, ini mengena pada titik refleksinya. Jadi goyang aja, pijat perlahan seperti ini. Nah, ini untuk melayani organ perut, diantaranya pankreas, limpa ya, usus halus, usus besar, liver, semua pokoknya di dalam perut, empedu sini, lambung juga ya. Lalu pijat refleksi pada lambung, di mana lambung di atasnya, di samping tapak kaki di sini, ini lambung. Nah, ini lambung. Nah, di sini nih ya, lambung ini pusing juga, kelingan juga bisa turun dengan pemijatan refleksi ini di lambung ini. Oke, setelah itu pijat pada titik refleksi. Ini banyak sekali manfaatnya, bisa untuk meredakan seperti kembung ya, atau penekanan pada asam lambung atau perut ya, begah. Itu tenggorokan, dimana tenggorokan sendiri ya yang mengalami ganjal atau sakit. Nah, ini pijat di saluran tenggorokan, di mana di sini. Nah, ini adalah jaring-jaring jari kaki di sini. Anda pijat, tekan seperti ini ya. Tekan dengan dua jari ini, ditekan seperti ini, kuat. Nah, ini akan terasa seperti ringan tenggorokan ya. Menelan atau apa hilang. Tapi jangan lupa pijat juga di refleksi amandel, di mana amandel juga mempengaruhi jika ada pembengkakan ya. Akhirnya tidak bisa menelan atau sakit atau peradangan. Pijat di punggung jempol ini, di sini ini Anda pijat. Nah, digoyang aja seperti ini, jangan, nggak usah pakai tongkat refleksi, begini aja. Nah, ini akan terasa sakit. Lakukan pemijatan di kaki kanan dan kaki kiri. Lalu pijat juga di titik refleksi. Antibiotiknya di mana? Di sini. Ini antibiotik bagian dada ya, jika ada di tenggorokan seperti saluran tenggorokan sakit ya, atau radang. Nah, itu jika ada kuman atau bakteri ya, ini untuk membunuh kuman dan bakterinya. Infeksi, jika ada infeksi pokoknya. Pijat di punggung, ini jari ini Anda tekan di antara jari jempol dan jari telunjuk kaki, di atasnya seperti ini Anda tekan. Nah, ini harus penekannya itu mengena ya, di sela-selanya tulang ini harus Anda pijat seperti kayak apa itu ya, pas di cekungan ini. Nah, terasanya coba Anda pijat ini punggung kaki Anda seperti ini ya. Terus pijat lagi di antibiotik bagian perut, dimana perut di sini ya, jika ada bakteri atau kuman atau infeksi pada lambung itu akan mengganggu kinerja lambung. Akhirnya asam lambung banyak sekali ya, mengganggu ya, akhirnya naik ke atas yang dinamakan GERD tadi. Ini di sini nih pemijatannya, di mata kaki bagian samping di sini. Nah, ini aja begini pemijatannya, pakai jempol aja. Nah, digoyang-goyang seperti ini ya. Nah, ini sangat membantu sekali ya untuk yang mengalami gangguan lambung ya, bisa panas gitu ya, sampai radang seperti itu. Lalu pijat di punggungnya, di punggung kaki ini ada punggung kaki ini ada diafragma, di mana diafragma itu di sini. Ini ada benjolan ya, ini benjolan seperti kelenjar di punggung kaki. Coba Anda pijat di sini, Anda goyang-goyang seperti ini. Ini adalah diafragma. Diafragma itu apa? Diafragma itu sekat antara rongga dada dan perut, di mana kalau sekat rongga dada ini lemah ototnya ya, dia akan menekan ke atas. Jika asam lambung itu banyak atau menekan ya, begah,
perut itu kembung sampai naik ke atas. Nah, ini akan nyundul ya ke mana? Ke jantung ya, sampai ke paru-paru, bisa sesak nafas akhirnya. Ini sekat ini. Jadi jantung dan paru-paru disekat dengan rongga dada ini yang namanya diafragma. Ya, jangan sampai asam lambung itu sampai naik ke atas. Kalau dia sampai naik ke atas, akhirnya terjadinya GERD itu ya, sampai ke jantung panas ya, di dada itu panas. Ini sampai ke tenggorokan juga, nerobos ke sampai di mulut. Jadi pemijatannya ini Anda tekan di sini. Nah, begini. Cari ya yang sakit mana, begini ya. Lalu pijat juga di antibiotik bagian tubuh semua, di mana? Di sini, di lipatan kaki ini ya, pergelangan kaki bagian atas ini Anda tekan seperti ini. Pakai jempol saja pemijatannya, ditekan yang lama. Nah, seperti ini. Ini adalah kelenjar getah bening bagian semua tubuh. Nah, kalau di bagian atas tubuh dari leher ke atas, nah ini di samping tapak kaki ini di sini, di bawahnya lagi di mata kaki ini, mata kaki bagian luar di sini. Nah, ini untuk mengatasi ada infeksi di bagian atas tubuh ya, termasuk leher ke atas sampai kepala, di otak jika ada infeksi. Ini ya, ini sakit ini. Oke ya, yang terutama lakukan ya pola makan yang sehat ya, jangan makan makanan tepung atau makan sejenis roti, kue, keripik, kerupuk atau gorengan tepung, itu hindari. Supaya apa? Supaya lambung Anda itu sehat, asam lambung tidak menekan kemana-mana. Tujuannya apa kalau Anda makan seperti itu ya? Tidak makan seperti itu atau sayur-sayuran, dia akan difermentasi di usus besar. Nanti di usus besar itu kalau sudah fermentasi akan semakin banyak asam lambung meningkat dan naik ke atas kemana-mana, bisa begah, kentutan ya, termasuk saya ini ya gitu, kentutan itu termasuk ya, begah. Itu terus terang saya juga mengalami hal seperti itu. Karena apa? Dulu saya sakit itu seperti asam lambung naik, GERD itu, dan juga anxiety, ada kecemasan juga di situ. Nah, oke ya, buat kalian semuanya semoga bermanfaat ya, terutama